Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Alhamdulillah para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita patut senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah SWT berikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Mudah-mudahan dalam tiap-tiap langkah kita Allah Subhanahu wa taala tuntun dengan hidayahnya di atas jalan yang lurus al-Islam, sehingga mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan dunia hingga kejayaan dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pada kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu pasal tentang haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang lain. Ya. Jadi haram berlaku zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang lain yang pernah dizalimi. Kita akan masuki hari ini adalah hadis yang nomor 3, Pak. Kemarin sudah hadis nomor 1 dan 2 sudah kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab sebagai bapaknya. Qala, dia berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'i, kami berbincang-bincang pada waktu haji wada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhurina, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara kami, para sahabat maksudnya, ya. Wala nadri ma hajjatul wada, dan kami tidak faham, ya, tidak tahu, ya, apa pada saat itu terjadi haji, yaitu haji wada, ya, hajatul wada. Jadi taunya haji wada itu setelah setahun sebelum sampai setelah Rasulullah haji itu, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka terkenalah haji wada. Jadi pada saat hajinya, Pak, belum tahu orang itu haji perpisahan, ya kan? Setelah wafatnya Rasul barulah tahu orang itu haji wada. Hatta hamidallah, ya, sehingga Rasulullah SAW tiba-tiba atau mendadak Nabi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasna alaihi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
setelah memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah memohonkan salawat pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakaral masiha ad-dajjal. Ya, setelah memuji syukur pada Allah sebagaimana yang diajarkan pada kita, yaitu wa asna alaihi, mohon ya rahmat dari Allah, ya salawat Allah Subhanahu wa taala baginya. Kemudian beliau mengingatkan tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Kemudian fa'atnaba fi dzikrihi wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu amatah. Ya. Kemudian beliau mengatakan setelah menceritakan tentang Al-Masih Dajjal, kemudian memperluas keterangannya, lalu bersabda, tidak seorang nabi melainkan telah memperingatkan umatnya. Kemudian anzarahu Nuh wan nabiyuna min ba'dih, dan Nabi Nuh pun memperingatkan pada umatnya. Begitu pula nabi-nabi sesudahnya. Wa innahu yakhruju fikum fama khafiya 'alaikum min sya'ni. Maka begitu pula nabi-nabi yang di belakangnya, bahwa Dajjal itu pasti akan keluar. Maka kalau masih ada sifat ya yang masih tersembunyi padamu, ya, inna rabbakum laisa bi'awara. Kalau ada masih sisa di dalam tersembunyi sifat kalian itu, maksudnya sifat yang tidak baik tentunya, kini tidak tersembunyi lagi, ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wa innahu awwara ainil yumna. Maka Allah Subhanahu wa taala itu melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya. Tidak buta maksudnya, ya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyatun, ya. Jadi sedangkan Dajjal itu buta matanya sebelah, yaitu Dajjal, ya. Buta matanya sebelah kanan, bagaikan buah anggur yang keluar. Nah, seperti itu. Ala innallaha harrama alaikum, ya, dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah kalian tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh saling mengambil, ya, harta di antara kamu, sebagaimana hormat kesucian, maksudnya yaumikum hadza, pada hari ini, ya, fi baladikum hadza, pada negeri kamu ini, ya, juga fi syahrikum hadza, juga pada bulan kamu ini, maksudnya bulan Zulhijjah, di mana berlangsungnya haji wada. Ala hal balaghtu, ketahuilah, ya, ala artinya adalah Rasulullah SAW mengatakan ketahuilah oleh kalian semua, ya. Hal balaghtu, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qalu na'am, maka berbicara atau menjawab para sahabat, na'am, betul wahai Rasulullah. Qala Allahumma shhad thalathan.
Jadi 3 kali mengucapkan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan olehmu. 3 kali beliau mengulang, ya. Wailakum au waihakum, ya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan awaslah dan perhatikan benar-benar, ya. Apa yang dimaksudkan suruh perhatikan kepada para sahabat ini, anzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maksudnya, perhatikan oleh kamu sekalian, jangan kalian kembali ke belakang sesudah aku, yakni kuffaran, kembali kafir. Jadi ini pesan Rasulullah di saat haji wada itu, pesannya adalah jangan sekali-kali kalian murtad dari agama ini. Itu pesan kedua setelah mengingatkan adanya Dajjal, ya kan? Beliau telah mengharamkan pula pada saat itu, haram ditumpahkan darah sesama kalian orang beriman, haram juga saling mengambil harta di antara kamu. Dan diingatkan oleh beliau tentang kehormatan hari ini, kehormatan negeri ini, ya, hari di mana dilaksanakannya haji wada itu. Kota di mana yang dimaksud adalah kota Makkah dan tanah haram dan sekitarnya itu, serta bulan-bulan haram itu. Di antara bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ditambah Muharram 3, ya. Kemudian tambah bulan Rajab, ya. Di bulan yang dimaksud oleh beliau pada saat haji wada itu adalah di bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah, ya. Itu puncak haji kan di Arafah. Ketika beliau berkhutbah di Arafah itu. Yang kedua, larangan di akhir hadis ini adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sampai satu kelompok, satu golongan memukul akan leher atau pundak, ya, ataupun bagian belakang, ya, daripada bagian yang lain. Ya, maksudnya ini bunuh, ya, bukan mukul pakai tangan, ya. Kalau kelamaan kalau orang mukul matiin orang, ya. Jadi pakai pedang. Biasanya yang lebih jadi sasaran itu apa? Kalau orang bunuh orang, riqab, artinya bagian belakang leher ini. Jadi jangan sampai pukul dari belakang ini, belakang, tebas leher. Kalau dari sini mungkin lambat karena dia bisa mantul. Tapi kalau kena di leher ini, istilahnya ketemu keras dengan ada tulangnya, jadi pas itu. Nah, gitu. Orang perang juga ada yang kejar itu. Kalau bacok, kecuali dia menarik begini, kayak pakai sabit atau celurit gitu, ya, dari leher. Tapi kalau yang namanya orang perang jarak jauh, tebasannya dari belakang, karena lebih gampang matinya musuh itu, seperti itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Itu hadis yang ketiga, ya. Insyaallah ini sudah paham semua kita yang dimaksud pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis nomor 4, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal tanah, akan dikalungkan hingga 7 petala bumi.
Saya minum. Jadi ternyata bumi ini juga disebutkan 7 lapisnya. Kalau langit berlapis 7, bumi ini juga ada 7 petala lapisnya. Tentu ya, kalau langit itu disebutkan lapis itu ada mungkin ruang kosong jarak Pak ya. Tapi kalau yang namanya bumi semuanya rapat padat. Jadi ada lapisan yang paling atas ya. Kemudian kedua sampai inti lapisan dalam bumi itu yang menurut para ahli ya. Menurut para ahli itu ada di tengah-tengah bumi ini. Di dalam di tengah itu mahma. Mahma itu semacam batu yang sudah panas sekali mencair dan itu dia bisa keluar mahma itu melewati gunung-gunung. Subhanallah Pak ya. Ada juga keluar di daerah dataran selain gunung kayak di daerah Arab apa sekarang dilihatkan di video itu. Jadi itu keluar tuh mahma itu dari dalam bumi masuk ke dalam kali Pak, masuk dalam laut. Subhanallah kayak apa itu, keluarnya merah seperti itu. Jadi itu dari lapisan yang mungkin paling inti bumi tadi itu. Nah, jadi ini kesimpulan dari hadis yang keempat ini bahwa sejengkal tanah kemudian berapa panjangnya ya, sejengkal itu lebar mungkin ya maksudnya ini. Dan panjang misalnya tanah orang itu sepanjang 20 meter, maka 20 meter kali sejengkal kira-kira 25 cm Pak ya. Kemudian sampai ke bawah sampai 7 petala bumi. Itulah yang dibebankan nanti ketika di yaumil hisab nanti. Nauzubillah min dzalik. Ini hadis juga riwayat disebut muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih itu artinya telah disepakati oleh 2 perawi hadis yang masyhur, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam terjemahan tulisannya apa? Bukhari dan Muslim. Jadi tanah orang lain yang diambil itu akan digali hingga 7 petala bumi, kemudian dikalungkan di lehernya. Auzubillah min dzalik. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Bismillah. Lanjut ke hadis yang kelima. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ini ada dalam Al-Qur'an ya, kalimat ini yang artinya sesungguhnya Allah SWT cukup memberi kesempatan kepada orang yang dizalimi. Maka bila datang masa siksaannya tidak akan dilepaskan. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Yang artinya demikianlah cara Tuhanmu jika menyiksa ahli dusun yang zalim, sungguh siksaannya sangat pedih dan keras. Maksudnya itu al-qura yang dimaksudkan ini adalah kebiasaan orang-orang yang dulu ya tinggal di daerah pedesaan ataupun
dusun ya, pedalaman yang mereka itu belum tersentuh oleh perbaikan akidah ya. Jarang mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dalam dinul Islam sehingga bisa berlaku zalim pada yang lain. Dan walaupun mereka sudah masuk dalam Islam, kebiasaan itu masih terbawa-bawa ya kan, seringkali itu orang beragama Islam tapi berlaku zalim juga tidak sedikit. Tahu bahwa mengambil hak orang lain itu zalim ya. Nah itu apalagi mengambil tanah orang yang jelas-jelas itu sudah menjadi hak milik orang lain secara apa istilah diakui oleh syariat. Kepemilikan batas tanah itu diakui dalam syariat Islam. Terbukti hadis yang pernah kita pelajari itu, ada sahabat yang punya tanah berapa hektar di Bairuha namanya ya, tempat yang subur di Madinah pada saat itu. Nah, berarti Islam mengakui yang namanya batas tanah, batas sawah, batas ladang, batas kebun, ya kan? Apabila sekarang kita bandingkan bahwasanya orang karena kuasa sebagai pejabat, dia dengan mudah untuk menyabot atau menyerobot istilahnya ya, tanah-tanah hak milik rakyat. Tidak peduli apa yang terjadi, yang penting mereka sudah bisa memuaskan katakanlah bos mereka yang minta. Makanya sering terjadi kita lihat perang mulut antara pemilik tanah adat dengan pengemban yang sudah menerima apa namanya Pak? Menerima jabatan, dan jabatan ini didukung oleh cukong-cukong yang punya uang. Nah, dari cukong itu sudah janji, kamu bisa jadi pejabat ya, pakai uang saya dulu 50M. Tapi nanti perusahaan saya ini. Saya punya perusahaan ini ya, jangan lupa ini. Perusahaan saya apa? Saya punya perkebunan kelapa sawit 50 hektar. Jadi harus dilindungin. Menteri yang ngambil 50 miliar tadi sudah teken MOU Pak, tanda tangan. Selama sampean belum mengembalikan hutangnya dengan saya, hutang bakal dikembalikan dengan cara cicil. Sementara jasa juga harus ada. Sampean harus tunjukkan jasa kepada saya. Ini bukan lagi rahasia Pak. Malah menterinya ngomong, nah, saya mau jadi nggak punya fulus, nggak punya duit. Terpaksa lah ya, bukan terpaksa. Maka harus berkongsi dengan cukong yang punya duit. Nah itu benar, nyambung itu Pak. Si cukongnya bilang, nih pakai uang saya, kamu naik jadi pejabat, nanti kembalinya lunak, akan tapi jangan lupa perusahaan saya harus jalan, harus maju. Jadi kalau kita bicara ini ya, masalah orang pesan-pesan begitu, akhirnya kita sendiri sudah kena ini namanya imbasnya semuanya. Ya utang jasa Pak. Sekarang yang punya pabrik minyak itu orang yang punya kebun yang namanya kebun kelapa sawit. Mereka yang olah minyaknya. Kalau minyaknya udah banyak, ya buat goreng-goreng. Yang jual ayam goreng ya pasti mereka. Yang bikin ayam yang mau digoreng itu beternak ayam, ya dia juga. Akhirnya babaliut di situ semuanya. Usaha dia orang juga, iya kan? Gitu Pak. Jadi yang punya usaha terigu untuk bikin kue, ya dia lagi harus lolos dia lagi.
tepung terigu, tepung tapioka, bangun pabriknya. Nanti udah ada minyak, ya, udah ada tepung, lah kan? Nah, dari mana minyaknya? Dari kelapa sawit. Semua itu muter situ aja. Dia orang yang punya. Orang lain nggak akan bisa masuk. Dalam dunia ekonomi, apa namanya Ustaz? Ini namanya monopoli bisnis. Ya. Bisnis yang sifatnya sudah monopoli. Jadi kalau mereka usaha yang namanya makanan, itu semua perangkat yang terkait dengan makanan itu ada dalam jaringan usaha mereka. Ya, kalau mereka yang namanya usaha tentang fashion, itu jaringan mereka, kainnya, benangnya, jarumnya, ya kan? Semua mesin jahitnya dia, semuanya, semua sudah satu paket yang mereka rencanakan, harus goal semua, tidak boleh orang lain. Kalau masuk orang lain, pasti menterinya akan dituntut sama dia, turun lagi itu menteri. Bismillah. Nah, termasuk imbasnya yang lain lagi itu ya. Ini di daerah-daerah ini galak penanaman jagung, Mbak. 5 tahun pertama aman. Masuk 5 tahun kedua ini sudah mulai nggak aman. Gitu Pak Minan. Ya. Ya kan? Tadinya itu sudah digundul semua, namanya gunung-gunung. Udah gundul, Pak. Tanam jagung dibeli oleh pemerintah, lancar. Tapi nanti periode 5 tahun berikutnya bukan lagi milik pemerintah, milik Cukom. Jadi kalian yang sudah pinjam duit saya harus meloloskan bahwa kalian harus beli jagung dari kita. Jagung rakyat, bisa beli jagung rakyat, harganya harus murah. Akhirnya para petani kecewa, Pak. Ya kan? Kecewa dia. Jual dulu harganya misalnya 1 liter itu 15.000 misalnya. Sekarang jadi 5.000 saja sudah tinggi mereka ambil. Sementara yang jagung impor mereka harus beli tinggi, Pak. Karena disuruh oleh tadi taken kontrak tadi, Pak. Subhanallah. Itu zalim itu, Pak ya. Nah, dia tahu itu zalim tapi mereka lakukan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang ke-6. Wa an Muadzin radhiyallahu anhu qala, dari Muadz. Ini boleh jadi ini karena yang masyhur dalam tarikh itu Muadz bin Jabal, ya, Muadz bin Jabal. Iya. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku, ya, yaitu mengutusnya di Yaman. Yang diutus ini Muadz bin Jabal, diutusnya ke Yaman sebagai wali di Yaman. Lalu penterjemah ini karena orang susah memahami wali itu, mungkin diterjemahkan di situ gubernur, Pak ya. Jadi seakan-akan Nabi itu presiden, padahal Nabi itu bukan presiden. Nabi itu pemimpin umat muslimin ini dan umat yang lain, hanya karena nggak patuh aja, seluruh dunia. Jadi bukan gubernur yang diutus itu, tapi Rasulullah, utusannya, utusan Allah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya kamu ini, ya, akan mendatangi, ya, engkau akan menghadapi itu kaum bagian dari ahli kitab, ya. Ini ngantuk apa belakang Bapak? Ngantuk ya? Belakang. Yang belakang. Belakang. Tidur ya?
Yang belakang tidur siapa tuh? Kasihan udah biar ini capek. Pak Dedi. Ya. Engkau akan menghadapi kaum ahli kitab. Ya. Maka ajaklah mereka kembali kepada kalimat syahadat dengan syahadat bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah dan aku Muhammad adalah Rasul Allah. Itu yang harus kamu sampaikan di negeri di mana kamu ini diutus. Ini sebagai wakil Rasul ya, utusannya Rasul Allah, utusannya Rasul Allah, Rasulnya Rasulullah. Jadi dalam bahasa Arabnya Rasulillah, utusannya Rasul Allah gitu. Di Yaman. Jadi ajaran yang pertama-tama harus ditegakkan di sana mengajarkan dua kalimat syahadat, yaitu bertauhid. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah kamu sampaikan perihal dua kalimat syahadat itu, maka setelah itu ajarkan atau beritahukan pada mereka itu tentang Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan atas mereka itu sholat 5 waktu sehari semalam dalam ya 5 waktu sehari semalam 5 waktu. Nah gitu itu urut-urutannya. Kemudian fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah kelihatannya sudah mentaati pelaksanaan salat itu, fa'alimhum anallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim ya. Kemudian langkah ketiga, hendaklah kalau mereka sudah mematuhi sholat tadi, hendaklah mereka diajarkan untuk bahwasanya Allah itu telah memfardukan atas kalian sedekah. Ya, sedekah yaitu zakat dan infak sedekah yang lain. Diambil dari agniya mereka, diambil orang kaya mereka, dikembalikan kepada fakir-fakir mereka. Fa in ata'uhum lidzalika, bila mereka sudah taat pada hal yang ketiga itu, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka apabila mereka sudah taat, maka berhati-hatilah kamu dari kekayaan mereka ya, dari kekayaan mereka harus berhati-hati. Maksudnya itu jangan sampai orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ini intinya. Jadi mereka termasuk orang yang berbuat kezaliman. Wattaqi da'watal madlumi, dan takutilah doa orang-orang yang dizalimi. Ya Allah, kami lapar. Ya Allah, kami miskin terus, kami sengsara. Sementara mereka yang punya harta banyak, mereka tidak mau mengeluarkan harta. Kalau itu orang miskin berdoa kepada Allah, mengatakan bahwa berikanlah mereka itu siksaan, ya, cemeti, supaya mereka sadar bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk memberikan hartanya kepada kami ini, orang-orang yang susah. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ketahuilah antara doa al-mazlum, dakwatal mazlum dengan Allah itu, antara mereka dan Allah itu
tidak ada hijab. Jadi tidak ada dinding penghalang. Kalau mereka berdoa artinya bakalan diijabah langsung oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Bismillah. Itu tentang amanah, tentang apa namanya itu? Tidak boleh berlaku zalim. Kenapa itu? Betul, menjelaskan tahapan-tahapan dakwah dari arkanul Islam itu. Dari arkanul Islam kan syahadat, ya kan. Kemudian diajarkan sholat setelah syahadatain itu. Setelah mereka yakin bahwa itu benar, kasih tahu bahwa mereka ini wajib bagi kalian itu sebenarnya bersedekah, ya kan. Ini kalau saum belum turun saat itu. Jadi bersedekah dulu, karena saum itu rupanya jauh lebih ini ya daripada yang namanya mengeluarkan harta, gitu. Makanya disebut dalam hadis itu wasaumi Ramadan wa hijjul baiti. Jadi saum Ramadan ini urutannya malah lebih dahulu soal sedekah. Sedekah itu yang sakit dompetnya. Kalau saum yang sakit, yang lapar perut. Nah gitu. Kalau dompetnya kurang ya nggak terlalu terasa lapar dia. Tapi kalau makan kurang, nah ini ujian berat bagi orang-orang yang baru dibina keimanannya. Biasa mereka lancar makan, kok ini sebulan dikekang. Maka setelah mantap mereka itu nanti baru akan diberitahu lagi perintah Allah berpuasa itu, gitu. Jadi untuk mensucikan diri mereka, hawa nafsu mereka, gitu. Ya itu ya San ya. Jadi demikianlah rentetan ajaran Islam mula-mula diajarkan beriman kepada Allah yang Maha Esa, mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bila sudah meresap ya ajaran yang di atas tadi, barulah ditambah dengan melaksanakan sholat 5 waktu itu. Kemudian kewajiban zakat ya. Dan zakat ini harus diambil dari kaya mereka, orang kaya mereka, agniahum, untuk fuqaraahum. Jadi untuk orang-orang fakir di antara mereka ya. Dalam negeri itu juga. Kalau sekarang ini ada negara yang memang surplus, bagaimana? Itu istimbat hukumnya sudah bisa dipastikan boleh, ya kan? Karena begini, kalau di satu negeri itu dia miskin banyak, maka prioritas zakat dalam negeri. Kalau negeri itu sudah ibaratnya tidak butuh dengan yang namanya sedekah lagi, maka zakat orang-orang yang kaya tadi itu bisa dilimpahkan pada negeri tetangganya yang ada fakir miskin. Itu menurut penjelasan para pakar-pakar ahli dalam bidang ilmu tentang manajemen zakat. Ya. Ya, silakan. Cara memutus perputaran ekonomi yang tadi kita jelaskan bahwa yang mempunyai perusahaan minyak pasti mempunyai perusahaan kelapa sawit. Itu kan itu. Gimana cara memutus supaya mata rantainya gitu ya, maksudnya. Rantainya. Kedua, pertanyaan kedua, siapa yang salahkan di sini? Atau pemerintah kita, atau pemimpin kita, atau umat Islam yang... Ya betul. Jadi gini, umat Islam terlebih dahulu dibuat terpecah belah. Itu cara mereka. Cara Belanda dulu namanya politik divide et impera, politik belah bambu. Itu Pak ini Bapak kita yang sudah sepuh tahu itu politik belah bambu.
Belanda itu menggunakan untuk belah bambu itu bukan mereka, masyarakat kita. Makanya ada istilah londo ireng. Kaki tangannya itu Belanda itu londo ireng. Belanda itu ongkang kaki di kantor markasnya VOC, Pak. Di markas saja. Karena mereka akeh duitnya, dipanggillah beberapa orang. Panggil kawanmu lagi, kami latih sebagai prajurit istana. Ya, tanda tangan. Nanti kalian akan pulang bawa susu, bawa gula, ya kan? Panggil temannya. Nanti dikasih pakaian perform Belanda, kasih baju seragam, kasih sepatu. Apa enggak girang itu, Pak? Bawa minyak goreng, bawa susu, bawa beras dengan mudah, enggak capek-capek. Iya kalau sekarang Indomie ya. Lauk pauk udah lengkap dia tuh. Jadi prajuritnya Belanda, kaki tangan. Tinggal merintah dia. Coba awasi para petani itu supaya rajin bertani. Nah itu ditugaskan mereka itu. Iya jelas tidak boleh jual di luar VOC, Pak. Semua namanya tanam paksa. Ya, ini Bapak tahu. Tanam paksa itu tujuannya supaya Belanda itu lancar. Ya, lancar jaya usaha mereka, Pak. Yes, ya. Ini sudah satu settingan. Dari sini petani dipush untuk bertani. Channel mereka di luar sudah nungguin. Kopi terutama. Kopi itu utama itu bagi mereka. Rempah-rempah. Orang-orang Inggris, orang-orang Jerman dingin. Minumannya rempah-rempah dan bahan kosmetik mereka itu rempah-rempah kita. Makanya tanam paksa itu di gunung, di sawah tanam paksa. Jadi Belanda itu begitu politiknya. Pecah belah otomatis, harus dipecah belah. Yang kira-kira agamanya yang tidak terlalu agamis itu direkrut. Iya pas-pasan. Kalaupun dia Islam, yang bisa manut Belanda ikut. Sama seperti di Betawi ini, dulu kan namanya Jakarta, Pak. Jayakarta. Ya, Jakarta itu sebenarnya nama asli suku orang Jakarta. Terus terjadi transformasi budaya, maka jadilah kebanggaan pada Betawi. Itu, Pak. Sebenarnya julukannya bukan Betawi orang-orang Jakarta itu. Kami ini anak Jakarta. Yang pakai peci, yang pakai kain sarung, yang ke musola. Nah, itu kerjaannya. Tapi peci sama sarung enggak lepas. Diajak minum susu di Belanda oleh satu wilayah Belanda yang namanya Batavia. Nah, orang-orang Batavus itu membentuk satu tempat disebut Batavia. Nah, siapa yang ingin naik golongan dari rakyat jelata kelas 3, naik golongan 2 bersama Cino, ya, bersama Arab, harus mau merubah clear dari orang Jakarta kepada orang Batavia. Batavia mah joget-joget, minum minuman keras. Orang Jakarta nyoba-nyoba, jadi pinter. Jadi cuman sarung doang dililitin begini sama peci. Sholatnya sudah ikutin cara orang Batavia. Biar waktunya sholat, kalau acara joget kagak boleh izin, harus joget terus. Enggak boleh berhenti acara namanya tuan-tuan besar, bagaimana mau izin tuh? Nah, iya minum dibagi semua, minum dibagi. Iya, pertama, Demang itu artinya hulu balang raja-raja mereka itu gitu. Jadi Demang di kerajaan juga disetir oleh mereka, Pak. Mereka Belanda itu kan nggak suka kerajaan Islam.
Makanya harus dipaksa kerajaan ini supaya menjadi kerajaan Hindu semua. Nah, jadilah transformasi lagi, kebiasaan raja itu tidak ada darah birunya harus dirubah, raja teh harus darah biru. Darah biru itu berarti orang kelas 2. Kalau kelas 1 kan orang Belanda. Golongan kelas 1. Kita ini kelas rakyat jelata. Nah, gitu. Makanya yang kebon-kebon itu yang punya adalah orang-orang dekatnya Belanda saja yang boleh usaha. Karena jaringan linknya ke situ juga. Yang nanam tebo dia juga. Yang ngolah jadi gula dia juga. Supaya jadi kue yang petani singkong ya dia juga ngambil. Jadi tepung tapioka. Maka jadilah pabrik terigu itu di mana itu? Bogasari. Iya. Itu punya Londo Pak itu. Sekarang Londonya pergi pindah tangan kepada cucu Londo. Itu grupnya naga berwibawa. 9 naga Pak. Nah terus siapa yang disalahkan? Pasti salah mereka. Orang Islam ini sudah nggak punya kekuatan mereka. Karena dipecah belah. Satu golongan umat Islam mau komen soal itu, yang sudah dipegang Londo, dia akan memusuhinya. Gitu. Iya kan? Itu lihat aja itu di YouTube itu. Bahkan ada orang yang terang-terangan bilang, saya udah bilang katanya sama Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo, jangan direkrut orang-orang Islam yang kayak model 2 Ntar kalau masuk istana takbir Allahu Akbar, bahaya itu negara. Berarti orang yang takbir identik dengan musuh, radikal itu jualan mereka. Itulah berhasil politik divide et impera Belanda tadi. Gitu Pak. Jadi kita ini nggak bisa jadi disalahkan. Karena mau bergerak, mau ngomong saja dibatasi. Nah pemerintah sebenarnya yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab. Kenapa nggak diputus mata rantai bisnis ini? Kok orang itu juga yang punya saham bisnis ini? Di tebu dia, di gula juga dia, ya kan? Di tepung dia, di minyak goreng dia, di kelapa sawit dia. Terus lah kita bagian apa itu? Bagian jadi kacung semua sudah bangsa kita ini. Oh, Hansip ya? Iya Hansip. Iya Pak. Lah iya kan yang centeng di kelapa sawit tanah milik rakyat. Centengnya orang kita juga. Yang dilawan juga rakyat orang kita juga. Nah, itu yang naga-naga tadi nggak kelihatan. Subhanallah. Itulah politik ini, Pak. Ya. Pemimpin tadi di dalam surat Ibrahim ayat 21. Wa qaradu bismillahi minasyaitonir rajim. Wa qaradu lillahi jami'an. Tak baru. Inna kunna lakum tawa'an fahal antum muqnuna anna min adzabillahi min sayy. Qalu law hadana Allahu la'adainakum sawa'un 'alaina Ajazina am sabarna malana. Ya, betul. Pemimpin ini telah menzalimi para pengikutnya. Jadi nanti pada pasangan nanti kan mereka menuntut. Rakyatnya menuntut. Terus pemimpinnya juga bilang
kalau saja kami mendapatkan hidayah Allah, ya nggak begini nasibnya. Ya, jadi seperti itu kan. Jadi bela diri dia. Tapi kesimpulannya kan, kenapa kamu mengikuti saya gitu? Ya, namanya dia membela diri, Pak. Iya. Ya. Maka dia bilang, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk pada kamu. Sama saja bagi kita sekarang ini, apakah kita mengeluh atau bersabar, kali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri lagi. Sudah terperangkap, sudah kita ini sudah nggak ada lagi kuasa apa. Jadi seperti itu. Bahkan mereka itu disebut di Al-Baqarah ayat 166-167 itu, Pak. Nah, itu tentang pemimpin itu berlepas diri kepada yang dipimpin. Nah, mereka itu nggak keluar dari neraka sama sekali. Di dalam neraka terus. Seperti itu juga pemimpin yang Berlepas diri. Tapi itu jelas, coba dibaca lagi. 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ada Ihsan, coba dibaca artinya. Coba baca ini. Bihimul asbab. Coba artinya. Ya. Ya. Itu tentang pernyataan dari Allah SWT bahwa orang yang dulu pernah ya memimpin orang itu, mereka bakalan berlepas diri ketika melihat azab. Ya. Azab sudah di depan mata. Kemudian ayat 167-nya coba baca sana. Qala alladziina karratan hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Oh, ini dosa yang paling berganda itu justru menjadi pemimpin, Pak. Ya, menjadi pemimpin ini ancamannya neraka jahanam, tidak keluar dari neraka. Jangan diringan-ringankan, keenakan mereka itu. Allah sendiri yang mengatakan, orang yang telah memimpin itu dia akan berlepas tanggung jawab dari yang dipimpinnya. Tetapi orang yang telah dipimpin, yang telah dizalimi ini, mohon kepada Allah bahwasanya mereka itu kalau bisa kembali lagi ke dunia, kami bakal melepaskan diri dari mereka ini. Kami bakal tidak percaya lagi dengan mereka. Itu. Dan mereka itu menyesali keadaan mereka di akhirat nanti. Wa ma hum bikharijin minan nar. Dan mereka itu tidak akan keluar daripada neraka. Ya, tapi ada ustadz-ustadz yang mengatakan, ya kan dia orang Islam juga, Pak, keluar juga dari neraka. Lah yang ngomong begitu tuh siapa? Yang ngomong begini tuh Allah. Kalau sebelumnya dalam proses, iya betul. Tapi ini sudah jelas prosesnya, sudah sekian masuk laboratorium hisab, laboratorium mizan, tetap saja neraka. Orang iblis saja cuman satu dosanya iblis itu. Dia tidak mau sujud sama Adam. Allah begitu murkanya karena menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Kenapa? Yang aku ciptakan kok kamu gak mau menghormati dia? Itu dosanya ternyata besar sekali ya. Seumur hidup iblis tidak mendapat ampunan. Nah, bagaimana orang yang sudah
berkali-kali dikasih tahu bahwasanya menzolimi itu sejengkal tanah saja tidak diberi kepada haknya orang, itu 7 petala bumi yang dipikulkan di akhirat nanti. Kira-kira masuk surga enggak orang mikul 7 petala bumi? Kan gitu aja kuncinya. Apalagi ngambil beratus hektar tanah orang. Dengan bangganya cerita tanahnya Pak itu 50 hektar di sana. Ya terus itu yang ngasih tanah puluhan hektar itu siapa dulu sejarahnya? Kok yang lain nggak dapat? Kok kalian bisa dapat segitu banyak? Sementara rakyat sampai ada yang bikin petak di bawah kolong jembatan untuk rumah, tidak ada lagi tanah. Gara-gara orang-orang yang ngaku pejabat pemerintah sewenang-wenang kepada rakyatnya. Apa kira-kira itu mereka itu welcome surga apa bagaimana? Allah lewat lisan Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Penyuap dan penerima suap masuk neraka. Terus orang yang kalah karena nggak punya piti masuk penjara. Orang yang sesungguhnya harus masuk penjara ketawa ketiwi karena bawa duit skoper ngasih kepada hakim. Terus gimana wajar nggak itu pada saat nanti di akhirat dapat penghapusan dosa oleh Allah? Sangat tidak wajar. Karena dia tahu, kecuali mereka belum tahu. Orang ujuk-ujuk datang dari kutub utara, kutub selatan, nggak ngerti sama sekali agama, lantas jadi hakim, dibayar memenangkan kasus orang yang sungguhnya kalah. Mungkin masih ada ampunannya. Lah ini tiap hari Jumat hadir, dia paling depan kalau sholat Jumat dengerin nasihat bertakwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Jangan berbuat zalim, jangan saling memusuhi, mengganggu satu sama lain. Nah itu tujuannya dapat dosa semua tuh kalau melakukan apa yang dilarang Allah, kan gitu Pak. Tapi seringkali orang itu menyepelekan yang namanya dosa Pak. Sebagaimana orang-orang Kristen itu tidak pernah menganggap diri berdosa. Karena dosanya sudah tetesan darahnya Nabi Isa itu menghapus dosa mereka. Kata mereka, tapi di sisi Allah tidak ada artinya ucapan itu. Secara logika mestinya orang Kristen itu nggak perlu berbuat apa-apa. Berbuat maksiat pun sudah semua diampuni. Karena jaminannya sudah ditunggu bapaknya di surga dia. Karena ditebus dengan darah Yesus. Jadi ngapain kamu capek-capek seminggu sekali pergi ke gereja itu? Nggak ada amal ibadah pun kamu sudah jaminan surga oleh darah Yesus. Bodoh aja kamu tuh mondar-mandir pergi ke gereja itu. Kenapa mereka tuh harus pergi ke gereja? Karena pastor, dia bukan nggak tahu pastor pendeta itu orang itu sudah dihapus dosanya, nggak ada yang dosa itu. Yang dipinginin apa sama dia? Nipu umat, nipu orang. Mulai dari 1/10 sampai hadiah-hadiah pastor pendeta Pak. Kalau kita zakat 2,5%, mereka itu 10%. Dan bagian terbesar adalah untuk para pastor pendeta itu. Ya kan? Lah iya gitu. Belum lagi hadiah-hadiah. Mereka tuh paling pintar merayu untuk dapat hadiah. Sedangkan kita enggak boleh. Ayo jangan lupa kasih hadiah kepada saya. Enggak boleh. Hadiah itu muncul dari orang karena simpati dan cinta kepada saudaranya. Lah ini sengaja dibuat acaranya macam banyak, hanya kita nggak tahu aja. Orang-orang pastor. Allah mengatakan bahwa mereka itu suka menipu umat. Orang kiai aja bisa kita lihat, kiai Pak.
Iya kan? Kiai itu kalau dia punya jamaah banyak, itu sudah kelar urusannya itu. Iya kan? Bulan Januari satu bis rombongan isi 50. Februari setahun 12 kali memberangkatkan rombongan pergi ziarah makam wali. Kadang-kadang walinya orang ada di situ, kuburnya fiktif, wajib dari mulai pintu gerbang ada pitinya. Nanti kesana masukin di lubang yang fiktif itu ada pitinya. Kuncinya juga ngarepin membeli air ini air yang sudah punya kekuatan. Ini nggak ragu orang beli air satu botol itu 50.000 Pak. Nggak akan tawar dia, karena air ini mengandung berkah. Ini semuanya gara-gara Belanda ya? Gara-gara Belanda. Dan sekarang bukan gara-gara Belanda lagi, gara-gara orang memangku ilmu tapi dusta sama umat. Ini air petilasan wali loh ini, taruh di botol ini, nggak sembarang ini. Air Zam-Zam kalah Pak. Itu kuncen yang tidak belajar tentang ibadah yang benar, bisa nipu orang beribadah, sholat, sujud, ruku segala macam. Cuma air saja dia bisa hidup Pak. Jualan air itu Pak. Botol yang harga Rp5.000 normal bisa dijual 50.000 satu jamaah. Lah kalau satu mobil tuh, wah pokoknya segala macam itu rangkaiannya penipuan. Cuman kalau kita bilang begitu, dibilangnya, ini jangan ikut ustadz itu. Ustadz itu beda sama kita. Oh, ini. Masalah ajab itu kalau di dunia aja diajab nggak bisa. Ajab kan keluarnya nanti. Kalau nanti diazab di dunia, Allah sudah janjikan umat akhir zaman ini disediakan azabnya di akhirat. Di dunia ini dikasih kesempatan. Contoh nih, Bani Nadir dengan turun surat Al-Hasyr surat 59 itu, oleh Allah disuruh nabinya ngusir mereka, nggak boleh lagi tinggal di Madinah. Diusir Pak. Satu kelompok kaum namanya Bani Nadir, salah satu turunan Yahudi, kan 4 macam tuh Yahudi di Madinah itu. Mereka itu per kepala dihitung wajib bayar jizyah dengan tinggal di Madinah itu. Sekarang kita dibebankan pajak dan juga selain itu zakat kita. Padahal nggak boleh kan pada orang Islam dibebani pajak jizyah itu. Yang dibebani jizyah adalah orang kafir, ya, yang tinggal dengan mengikat perjanjian di kawasan orang beriman. Gitu Pak. Kan Nabi dulu mengikat perjanjian Sulhul Madinah Pak. Ketika Nabi di Makkah 13 tahun lamanya berdakwah, katakanlah menderita karena dijajah oleh Abu Lahab dan sekutunya. Tapi dakwah tetap berjalan, akidah tetap berjalan dakwah. Dihimpit dengan berbagai macam siksaan. Tapi Nabi tetap bersabar. Pindah ke Madinah pun diiringi oleh mereka dengan perang yang bertubi-tubi. Tapi Allah memberikan kemenangan terus pada Nabi. Iya kan? Nah, itu salah satu bani orang Yahudi itu melanggar perjanjian di dalam item itu. Harus diusir. Jadi perjanjian itu semacam kalau Indonesia ini ada Pancasila, itu kan perjanjian Pak. Perjanjian kesepakatan untuk hidup bersama berbagai macam agama dan golongan di negara ini. Itulah. Ya, Piagam Madinah, itu Sulhul Madinah, itu bahasa lainnya Piagam Madinah. Di Jakarta ini ada Piagam Jakarta. Iya. Jadi di situ piagam-piagam atau perjanjian itu mengikat
ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Berarti semua orang tuh bebas melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya. Tapi sekarang dibuat macam-macam, salam saja nggak suka orang-orang agama lain itu hanya assalamualaikum saja. Bahkan orang Islam tuh diseret saya maunya mereka. Ada assalamualaikum, salam Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani masuk semua. Salam. Ada salam kebajikan. Ada salamnya orang Hindu Bali, apa tuh? Itu. Bilang 73 golongan itu termasuk umat Islam akan terpecah bukan terbagi, akan membelah berbagai golongan itu menjadi 73. Hanya satu saja yang selamat. Nabi yang bilang. Berarti semua ke neraka. Ya, 72 itu bakal ke neraka. Nabi bilang hawa nafsu mereka. Jadi bukan berdasarkan ajaran agama lagi mereka lakukan. Kenapa harus dengan hawa nafsu? Supaya dunia ini mereka kebagian banyak. Kalau yang sabar ya udah dapat apa-apa, dikit ya dapat. Karena yang sabar tuh dia berhitung halalkah atau haram ini. Kalau mereka enggak, halal haram ya hantam. Katanya nyari yang haram ya susah, apalagi kita harus milah-milih nyari yang halal semata. Sudah bercampur antara apa yang Nabi bilang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun fihima umurun mustabihat. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Di antara keduanya umurun mustabihat. Hal-hal yang masih remang-remang, abu-abu. Nah, ini yang berbahaya itu justru yang abu-abu ini dicari orang. Gitu. Apalagi yang jelas haramnya banyak dilakukan. Seperti yang satu ini yang diterima ya, seperti percaya kepada Allah dan Rasulnya itu. Pokoknya yang diterima itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Jadi siapa orang yang mengikuti teladan aku dalam hidupnya dan teladan dari sahabat-sahabat aku. Sahabat Rasul dan sahabat memerangi orang yang makan riba. Sekarang justru bahkan ada orang-orang Islam yang hobinya makan riba. Aduh, nauzubillah min dzalik. Seperti itu, Pak ya. Nah, ini sudah jam 15 lewat 1. Jam 15 berapa nih? Masuk. 15? 17. Jadi sekitar 5 menit lagi ya, insyaallah ya. Baik, kita lanjut satu hadis lagi ya, hadis ke-7, Pak. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad ya As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya minal Azdi yuqalu lahu Ibnu Al-Lutbiyah gitu ya, Ibnu Lutbiyah ala sadaqati. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhida ilayya. Faqama Rasulullah sallallahu alal mimbar, berdiri Rasulullah atas mimbar. Jadi begini. Rasulullah SAW mengangkat seorang untuk mengumpulkan zakat bernama Ibnu Al-Lutbiyah dari suku Al-Azad ya. Dan ketika orang itu telah kembali kepada Rasulullah SAW berkata, yang ini buat kamu ya Rasulullah, dan yang ini saya mendapatkan hadiah dari orang-orang. Maka Rasulullah SAW pun segera naik ke atas mimbar dan setelah memuji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ia berkata, amma ba'du. Maka inilah hadisnya yang menyuruh orang itu membalikkan hadiah ya.
fa innistamilu ar-rajula minkum 'alal amali mimma ya wallani Allahu fayati fayaqulu. Maka beliau mengatakan bahwa adapun saya mengangkat seseorang untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku, kemudian ketika itu dia datang lalu berkata, ini bagianmu Muhammad, dan ini saya sendiri ya telah mendapatkan hadiah dari orang-orang, gitu maksudnya. Yaitu ini hadiah. Hadza lakum wa hadza hadiyatu uhdiyat li. Ya. Makanya Rasulullah SAW, jadi artinya ini ya, apakah ya apabila kamu ya, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ibu atau ayahmu sehingga datang hadiah itu kepadanya. Jika memang benar-benar demikian, maka demi Allah kata Rasulullah ya, tiada seorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya pasti akan dipikulnya di hari kiamat. Nah ini, jadi hadiah itu harus dikembalikan dulu kepada yang memberi amanat, gitu intinya. Jadi tidak boleh ini zakat orang-orang nih ini Rasulullah, saya udah kumpulin zakatnya, yang di kantong saya sebelah ini itu hadiah-hadiah karena saya datang berkunjung ke sana, orang-orang ngasih hadiah kepada saya. Itu makanya Rasulullah mengatakan begitu. Kata lainnya, kalau kamu duduk saya di rumah bapak atau ibumu, apa ia datang tuh hadiah? Ya kan? Sabab kamu dapat hadiah itu karena ada amanat pergi ke kaum itu. Jadi ketahuilah bahwa itu harus dikembalikan kepada yang mengutus. Jadi itu bukan hadiah itu semata-mata untuk orang yang mengambil. Dia ada haknya nanti, bahwa amil-amil akan diberi, mereka mendapat hak. Maka akan saya ketahui seorang yang memikul unta atau lembu ya, atau kambing yang mengembik. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya sambil bersabda, Allahumma hal ballagtu, sampai 3 kali seperti yang tadi. Ya Allah, apakah saya telah menyampaikan? Bukankah saya telah menyampaikan? Sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini sering saya ini Pak, pejabat-pejabat kita kalau pergi keluar daerah, ya kan, mereka menandatangani MOU sebuah perusahaan, dia setuju, dia dikasih hadiah untuk nanam menjadi investor sini Pak ya, gitu maksudnya. Oh, saya siap jadi investor untuk apa? Untuk pembangunan gedung ini, siap. Harus tanda tangan menterinya Pak, ya kan? Menterinya. Kalau bidang telekomunikasi, menteri telekomunikasi yang tanda tangan. Bidang pendidikan, menteri pendidikan, ya kan? Dari apa istilahnya itu? Ya semuanya adalah linknya. Jadi untuk bantuan Bank Dunia itu akan cair. Nah, orang yang mengucurkan dana, dia akan ngasih hadiah kepada pejabat ini, ya kan? Supaya lancar usaha dia, bisnis dia di Indonesia nanti. Karena ada yang tanggung jawab kasih hadiah. Nah, hadiah ini tidak boleh diambil, harus dikembalikan kepada yang menyuruhnya, itu pemerintah. Dalam hal ini kepala negara kan yang amanati menteri itu. Dan uang itu, hadiah itu harus dibagi kepada rakyat. Gitu. Tidak ada kan yang dibagi Pak, hadiah Pak. Misalnya MOU tambahan kemarin itu bahwa akan diperpanjang masa eksploitasi minyak di Irian sana. Ya, mas maksudnya eksploitasi mas di Irian. Itu sebenarnya bukan emas saja Pak yang digali itu. Di situ ada peraknya, di situ ada tembaganya, di situ ada
yang lain-lainnya hasil tambang itu. Tapi yang dimunculkan emasnya saja. Kalau zaman Pak Harto lain lagi, Pak. Ya, zaman Soekarno. Zaman Soekarno itu bukan emas judulnya. Tembaga. Jadi yang ada di situ tuh tembaga. Janjinya berapa puluh tahun itu? Maka judul pelangnya itu bukan emas, tapi Tembagapura. Apa sih, buat apa kita orang Indonesia tembaga? Emang kita mau bikin panci, mau bikin dandang? Kata Bung Karno, udah biarin aja dia yang ngelola, kita akan dapat langsung hasil. Kayak Pak Jokowi kemarin bilang, kan bagus, kita bangun, dia yang bangun, kita jual ke mereka, langsung dapat duit kita. Lah duitnya kemana? Apa rakyat dikasih tahu ini duitnya sudah dapat sekian? Maka buat rakyat akan disalurkan segini, ya kan? Ya, kapan disalurkan segini itu? Nanti kalau sudah pemilu, Pak. Bansos. Nah, itu mereka itu yang akan memanfaatkannya supaya apa yang sesungguhnya hak rakyat dimanfaatkan mereka untuk dapat menyiduk suara. Gitu, Pak. Jadi sesungguhnya orang itu enggak pakai memilih dia, juga memang sudah haknya, Pak. Haknya orang yang miskin dalam undang-undangnya, poinnya jelas ada pasalnya, Pak. Fakir miskin dan anak-anak telantar tanggung jawab negara, Pak. Nah, gitu. Sekarang fakir miskin, anak telantar, yang penting nyoblos nomor sekian dapat sembako, Pak, atas nama seseorang. Dan orang itu rela dia berdiri di luar istana untuk bagi-bagi, dan sudah di kantong itu nama orang-orangnya. Artinya hak orang didomplengin dengan kemauan mereka. Itu zalim itu, Pak. Dia tidak mengatakan ini sebenarnya hak kamu ini. Kami tidak ada lagi punya urusan dengan ini. Mestinya begitu. Ini hak kamu. Kasih mereka. Kalau saya mau jadi caleg, mau jadi apa, saya uang sendiri, bukan lewat. Mereka enggak. Selain uang itu entah dari mana dia ambil, itu hak rakyat. Bansos itu, nah itu dijadikan senjata untuk namanya cari suara, mendulang suara, begitu, Pak. Ya, mungkin sampai situ, Pak, ya. Kita sudahi dulu, insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas yang kita lakukan hari ini. Hadanallahu yakum ajmain, alhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan pada Pak Bukhari untuk menutupnya sebagai amir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.